Selanjutnya, saya akan melakukan paparan sebagai pengantar e-seminar nasional hari ini untuk sebagai pengantar untuk kedua narasumber nantinya. Perkenankan saya untuk memaparkan pengantar tentang seminar pada hari ini. Dalam pengantarnya, saya mengambil tema massage therapy tradisional Chinese medicine, yaitu Tuina dan Cushion untuk kesehatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa buku Huang Ti Naiqing, The Yellow Emperor's Classic of Medicine, itu kurang lebih 2600 sebelum Masehi. Itu merupakan buku induk asal daripada tradisional Chinese medicine yang sebenarnya berisi dialog antara Kaisar Kuning dengan menterinya seorang tabib dan merupakan awal dari lahirnya tradisional Chinese medicine. Buku tersebut berisi pengetahuan tentang penyebab terjadinya penyakit, unsur-unsur penting dalam tubuh, yaitu Qi, Yin and Yang, 5 elemen terkait fisiopatologis dalam organ-organ tubuh manusia, serta berisi metode diagnosis penyakit yang sangat penting dan metode pengobatan yang merupakan terdapat 4 cabang utama daripada traditional Chinese medicine. Menurut traditional Chinese medicine, penyakit sebenarnya berasal dari ketidakseimbangan Qi, Yin, dan Yang, dan terkait 5 elemen kayu, api, bumi, udara, dan air. Masing-masing mewakili organ internal tubuh kita. Hati atau liver, jantung, limpa, paru-paru, dan ginjal. Di mana masing-masing organ tubuh tersebut dikaitkan dengan organ tubuh, organ berongga, seperti kantung empedu, usus kecil, lambung, usus besar, dan kandung kemih. Sebelah kiri adalah gambar bagaimana unsur-unsur penting dalam tubuh, Qi, Yin, Yang, dan 5 elemen, masing-masing ketidakseimbangan dari semua unsur akan menyebabkan terjadinya gangguan dari organ-organ tubuh yang tadi disebutkan. Dan bagaimana hubungannya seperti yang digambar ini, dan bagaimana aliran Qi dan Yin Yang dan 5 elemen saling terkait dalam tubuh, di mana kesehatan atau penyakit yang ditimbulkan dengan ketidakseimbangan tersebut. Traditional Chinese medicine memiliki 4 metode diagnostik, yaitu inspeksi, auskultasi, penciuman, penyelidikan berupa wawancara, anamnesis dalam ilmu kedokteran, dan palpasi. Saya memberikan 2 contoh, yaitu palpasi dan inspeksi. Dan palpasi yang sering dikenal sebagai pulse diagnostik, kita melihat telapak tangan kanan dan kiri, di mana di pembuluh darah nadi itu masing-masing titik mewakili, merepresentasikan. Misalnya telapak tangan kanan di bagian nadi itu ada small intestine dan kaitan dengan hati, yaitu yang organ berongga dan hati, gallbladder termasuk organ berongga dengan liver, dan kidney, bladder. Demikian juga yang sebelah kanan itu paru, spleen, perikardium berkaitan juga dengan organ berongga. Dan bagaimana seorang traditional Chinese medicine Shinsei itu dengan palpasi mereka bisa mengetahui adanya ketidakseimbangan Qi, Yin, Yang, dan 5 unsur terhadap organ-organ dalam tubuh. Tentu ini harus
dilakukan orang yang sangat-sangat pengalaman dan sangat-sangat pakar. Tetapi mereka tidak hanya dengan palpasi, diagnosa dengan megang nadi. Mereka melakukan cross-check. Kalau di ilmu kedokteran barat, cross-check-nya adalah dengan melakukan ronsen foto, USG, dan lain-lain. Tapi di Chinese traditional medicine, waktu itu belum ada alat-alat modern, mereka cross-check dengan tongue diagnostic. Lidah, dia nulis lidah. Di lidah, seandainya ada perubahan, ada gangguan di organ-organ tubuh yang didiagnosis dengan nadi, juga bisa tercermin di dalam perubahan, baik warna, bentuk di lidah. Dan mereka bisa cross-check, bisa mereka melihat bahwa ada gangguan dari nadi, gangguan paru-paru dengan usus besar. Maka mereka lihat di bagian lidah, apakah paru-paru dan usus besar memang gambarannya menunjukkan ada gangguan. Jadi ada, dan sebaliknya. Ini cross-check untuk akurasi dalam melakukan diagnostik di samping auskultasi, penciuman terhadap bau nafas dan lain-lain, dan wawancara atau penyelidikan terhadap riwayat-riwayat penyakit dan gejala-gejala sebelum mereka datang ke ahli atau shinsei. Nah, selanjutnya kita melihat metode pengobatan tradisional Chinese medicine terdiri dari 4 cabang utama. Yang pertama adalah akupunktur, yang kedua massage terapi, ada tuina, guasa, anmo, chiago, jing point, mungkin yang lain lagi. Ada qigong terapi, dan herbal terapi. Biasanya dalam tradisional Chinese medicine, antara akupunktur dan herbal, akupunktur massage, qigong, mereka melakukan kombinasi sesuai dengan kebutuhan si pasien. Sehingga biasanya tidak hanya satu metode pengobatan, tapi kombinasi metode pengobatan untuk memastikan pasien bisa diobatin dengan baik. Nah, dalam hal ini ada titik-titik akupunktur. Titik-titik tertentu pada meridian terdapat pusat kontrol yang mengatur arus energi yang dan yin untuk suatu bagian tubuh atau organ tertentu. Sehingga disitulah akupunktur dilakukan. Sering di barat, di dunia barat, terkenal dengan acupressure, yaitu tekanan pada titik-titik akupunktur. Acupressure itu merupakan metode preventif, kuratif, dan rehabilitatif terhadap kesehatan tubuh dengan melakukan penekanan pada titik-titik akupunktur, baik dengan anggota badan, baik dengan telapak tangan, lengan, dan lain-lain untuk menekan, maupun dengan alat-alat bantu. Banyak metode massage terapi yang menggunakan titik-titik akupunktur sebagai pedoman dalam melakukan massage sebagai upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif terhadap kesehatan tubuh. Kita lihat di sebelah kiri gambar, ada yang memakai tangan untuk melakukan penekanan di titik akupunktur, ada yang memakai alat. Itu acupressure. Nah, tuina yang hari ini akan dipaparkan oleh Ketua Umum Tuina Indonesia. Tuina merupakan salah satu metode utama terapi dari 4 cabang terapi utama tradisional Chinese medicine. Tuina adalah upaya menyeimbangkan 8 prinsip pengobatan tradisional Tiongkok. Praktisi dapat mendorong, meremas, menggulung, menekan, dan menggosok area di antara masing-masing sendi yang dikenal sebagai 8 gerbang untuk mencoba membuka qi pertahanan tubuh dan membuat energi bergerak di meridian dan otot secara lancar. Tuina adalah salah satu metode eksternal, karena di Chinese traditional medicine ada metode internal dan eksternal, dan tuina adalah metode eksternal yang dianggap sangat cocok untuk digunakan pada populasi dari bayi sampai orang tua. Mirip dengan prinsip-prinsip akupunktur, tuina berfokus pada titik akupressure tertentu serta titik-titik pemicu energi dan otot dan persendian yang mengelilingi daerah yang sakit pada pasien. Sekarang kita beralih ke Chuishen. Di barat dikenal sebagai pestle needle therapy.
Chusen tidak tercatat dalam buku tradisional Chinese medicine klasik Huang Ti Neijing, The Yellow Emperor Classic of Medicine. Tapi nenek moyang keluarga Li Zhongyu belajar teknik Chusen dari guru Tao Ru Huan di Gunung Wutang, Wutongshan. Li Zhongyu adalah penerus generasi ke-14 dari teknik Chusen terapi. Li Zhongyu telah bekerja sebagai dokter selama 60 tahun. Pada tahun 1970-an, ia menerbitkan buku pedoman Chusen atau dikenal di barat sebagai pistol needle therapy. Chusen selain menggunakan titik akupunktur juga memiliki titik khusus yaitu Pakchen, 8 diagram. 8 titik dalam 3 lingkaran, internal, tengah, dan eksternal. Sebelah kiri adalah alat-alat Chusen dan di barat banyak sekali sudah menyebar di Eropa, Amerika, praktek Chusen dilakukan. Dan Chusen pistol needle ini nanti akan dibawakan oleh Dr. Willy Japaris, Mars PhD, yang pertama kali membawa Chusen ke Indonesia setelah belajar Chusen di negeri Tiongkok beberapa tahun yang lalu. Demikianlah pengantar saya pada hari ini untuk mengantar kepada tema kita, mengungkap rahasia Tuina dan Chusen untuk kesehatan. Melalui seminar nasional PIKTI tersebut mengungkap rahasia Tuina dan Chusen untuk kesehatan. Maka saya mengajak, marilah bersama-sama kita semua mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia, khususnya di masa pandemik Corona COVID-19 ini. Masyarakat hidup sehat, Indonesia kuat. Demikian pengantar saya pada sore hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam kebajikan bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan salam Indonesia. Saya kembalikan kepada moderator.